Perkenalkan, nama saya Yuliana Lindawati. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang kalor di bagian konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu lebih rendah. Konduksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Dan di sini saya akan melakukan percobaan di bagian konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya besi dan aluminium. Nah, di sini saya menggunakan alat yang pertama penggaris besi, yang kedua korek api, yang ketiga lilin, dan yang keempat piring. Langsung saja, pertama kita hidupkan lilin. Dan diletakkan ke dalam piring. Selanjutnya, kita dekatkan penggaris besi ke api. Dan di sini kita bisa merasakan bahwa panas dari api mengalir ke ujung penggaris yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, mungkin itu saja percobaan dari konduktor yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Irene Nilamsari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melanjutkan praktikum tentang konduksi, yang mana saya menjelaskan tentang isolator dan mempraktikkan tentang isolator. Nah, sebelum kita mempraktikkan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu isolator. Isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Itu yang disebut dengan isolator. Benda isolator berasal dari bahan seperti plastik, kain, kayu, karet, kertas, serta barang yang plastik. Meskipun tidak langsung terantar panas dan tidak menghantarkan panas, tetapi lama-kelamaan jika kita dekatkan ke api, benda tersebut akan menyerap panas. Nah, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana praktikum isolator. Bahan dan alat yang kita gunakan, yang pertama lidi, lalu lilin, kemudian korek api, dan piring. Langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita hidupkan lilinnya dulu. Lalu kita dekatkan lidi tersebut ke api. Bisa kita lihat bahwa lidi ini terbakar. Nah, namun namun panas di lidi ini tidak terhantar sampai ke ujung. Berbeda dengan konduktor, yang mana jika besi kita dekatkan ke api, maka ia menghantar panas ke tangan. Mungkin hanya itu video yang dapat kita praktekkan atau disampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Welly Malvino. Di sini saya akan menjelaskan kalor di bagian konveksi. Terlebih dahulu kita harus tahu, konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan bagian zat atau perantara. Konveksi juga tidak dapat terjadi pada benda padat, karena tidak ada difungsi yang dapat terjadi pada benda padat. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama, 2 gelas plastik, yang satu berisi air, yang satu masih kosong, lilin, piring, dan korek api.
Mari kita memulai praktikum ini. Yang pertama, lilinnya kita nyalakan dulu dengan api. Kita menggunakan gelas plastik yang berisi air. Kita lihat, kita letakkan di atas api. Bisa kita lihat, gelas yang berisi air ini tidak akan terbakar karena zat yang pengantar panasnya adalah air. Lain dengan gelas yang tidak berisi air, kita letakkan di atas api. Bisa kita lihat, gelas yang tidak berisi air akan terbakar. Sekian praktikum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya Aurina Dwi Setiabudi. Saya akan melanjutkan materi tentang kalor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan medium ataupun zat perantara. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan praktikum radiasi ini, yang pertama ada lilin, ada korek, dan juga ada sedotan atau pipet. Nah, pertama kita hidupkan dulu apinya. Oke. Nah, setelah itu kita dekatkan sedotan atau pipet ini ke api. Nah, bisa kita lihat bahwa lama-kelamaan sedotan ini akan meleleh. Nah, karena hal ini terjadi karena tidak adanya zat perantara. Selanjutnya kita bisa menggunakan telapak tangan. Kita dekatkan telapak tangan kita ke api. Nah, maka kita akan merasakan hantaran panas dari api ini. Nah, mungkin praktikum yang bisa saya lakukan. Sekian dan terima kasih.